Hari ini saya dan teman-teman narasi mulai bekerja dari rumah. Saya masih melihat banyak sekali masyarakat yang sebenarnya mampu bekerja dari rumah, masih saja beraktivitas di luar rumah. Kami di PSI mulai dari awal pekan ini sudah menerapkan kerja dari rumah. Mewabahnya penyebaran virus corona atau COVID-19 membuat Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kebijakan untuk beraktivitas produktif di rumah perlu dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona. Bekerja dari rumah pun menjadi salah satu alternatif untuk memperlambat penyebaran virus corona ini. Beberapa public figure juga terlihat sudah memberi contoh bahwa bekerja dari rumah penting untuk dilakukan di tengah mewabahnya COVID-19 ini. Senin 16 Maret 2020. Hari ini saya dan teman-teman narasi mulai bekerja dari rumah. Hanya untuk hal-hal penting dan tidak bisa diwakilkan baru kami akan beraktivitas di luar rumah. Ini adalah bagian dari upaya untuk mencegah penyebaran virus corona. Tindakan yang bukan hanya tentang kesehatan pribadi tapi terutama untuk kesehatan dan keselamatan orang banyak. Lebay, berlebihan, jauh dari itu. COVID-19 ini adalah virus yang betul-betul baru. Tidak banyak yang kita ketahui kecuali bahwa ia bisa menyebar dengan sangat cepat dan orang yang sudah terinfeksi pun bisa tidak menunjukkan gejala sama sekali dan menyebarkannya ke orang lain. Apa yang bisa dilakukan? Jaga jarak, hindari keramaian, di rumah aja. Saya tahu ini susah, saya tahu tidak semua orang punya pilihan untuk melakukan itu, tapi faktanya langkah-langkah ini sudah terbukti efektif di negara lain. Hari-hari ini, berperilaku soliter adalah tindakan solider. Soliter adalah solidaritas. Jaga jarak, hindari keramaian, di rumah aja. Saya masih melihat banyak sekali masyarakat yang sebenarnya mampu bekerja dari rumah, masih saja beraktivitas di luar rumah. Untuk itu saya tekankan beberapa hal. Nomor 1, virus corona bukan virus yang bisa diremehkan. Ini virus berbahaya dengan tingkat penularan sangat cepat. Kedua, walaupun kita tidak punya gejala-gejala, tapi kita masih saja bisa menjadi carrier dan menularkannya kepada orang-orang dengan kondisi kesehatan yang kurang memadai, seperti orang-orang lanjut usia atau punya diabetes, hipertensi, dan berbagai macam kondisi kesehatan lainnya. Jadi ingat, setiap kali kita keluar rumah, kita bisa mengancam nyawa orang lain. Marilah kita menunjukkan bahwa Indonesia ini negara dengan azas gotong royong. Halo Bro dan Sis, saya berdoa kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Kami di PSI mulai dari awal pekan ini sudah menerapkan kerja dari rumah, sebagaimana himbauan Bapak Presiden. Menjaga jarak sosial menjadi sangat penting untuk menghentikan penyebaran virus corona. Tetapi memang langkah ini punya dampaknya tersendiri bagi masyarakat yang menggantungkan hidup mereka dari pendapatan harian, seperti misalnya pedagang kaki lima dan pekerja-pekerja sektor informal lainnya. Pendapatan mereka pasti turun drastis. Untuk itu, PSI mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat yang terdampak. Berdasarkan perhitungan kami, ini adalah langkah yang paling cepat membantu masyarakat melewati masa-masa sulit seperti saat ini. Langkah Pak Jokowi menghentikan kunjungan kerja dan perjalanan dinas pemerintah sudah sangat tepat. Dana tersebut bisa dialihkan untuk program BLT, sekaligus untuk membeli alat uji virus corona sebanyak-banyaknya, agar masyarakat yang mengalami gejala-gejala terinfeksi virus corona bisa segera memeriksakan diri mereka secara gratis. Ini penting agar kita punya data yang akurat seberapa luas sebenarnya penyebaran virus corona di Indonesia dan bagaimana mengatasinya. Bro dan Sis, corona sedang menguji rasa solidaritas dan persatuan kita sebagai bangsa. Mari kita saling membantu satu sama lain. Marilah saat ini kita saling menjaga satu sama lain dengan menjaga jarak sosial kita.